Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Karanganyar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Karanganyar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dan berbagi ilmu dalam acara diseminasi kegiatan disiplin positif kami. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semua pada kegiatan siang hari ini dalam rangka diseminasi disiplin positif untuk aksi nyata kami di modul 1 Jalan Grup Penggerak Angkatan 6, saya sendiri Septiana Cayasari dan rekan saya Ibu Adin SPD. Berikut saya bacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah inti, yang ketiga adalah penutup. Untuk pembukaan, marilah kita buka acara pada kegiatan siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kepada acara inti.
Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Singkat saja ya. Sebenarnya kegiatan ini diseminasi disiplin positif ini tugas kami karena sudah menyelesaikan satu modul. Jadi satu modul itu ada modul 1.1 sampai dengan 1.4. Kemarin kami sudah melaksanakan aksi nyata di sekolah. Tiap modulnya, submodul dari modul 1.1 sudah buat aksi nyata di kelas. Mungkin Bapak Ibu beberapa yang lihat atau tahu aksi nyata kami di kelas. Kemudian aksi nyata 1.2 juga sama. Nah, yang terakhir ini adalah aksi nyata 1.4. Jadi ilmu yang sudah kami dapat di guru penggerak ini kami pengimbasan atas ilmu yang kami terima sebenarnya bukan untuk menggurui tapi belajar bersama. Saya juga masih belajar karena ini baru modul 1. Ya, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Antin. Ya, sebenarnya untuk 1.1 sampai dengan 1.3 itu materinya banyak. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menonton segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuannya itu biar anak bahagia. Di kelas kalau ada anak tidak bahagia, berarti tujuan pendidikan itu belum tercapai. Kemudian anak nanti diberi kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, potensi, kemampuan, segala hal yang unik bagi dirinya itu dikembangkan. Itu dari anak. Kemudian guru tugasnya apa? Guru itu menonton dan memberi pedoman agar anak itu tidak kehilangan arah. Sebenarnya seperti ini, guru misalnya ada istilah apa ya? Misalnya ada sawah, ada padi, siswa itu adalah padi, guru adalah petani. Kok bisa seperti itu? Jadi seperti ini. Ada tanaman yang kita tanam, ada petani itu tugasnya adalah menanam padi, merawat sampai dengan panen. Apakah petani itu bisa merubah tanaman padi menjadi jagung? Tidak bisa nih Bu. Nah, jadi kodrat anak itu tersendiri, dia punya karakter dan potensi minat itu tersendiri. Jadi tiap anak itu punya karakter sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa dibedakan si A dengan si B dengan si C, itu tidak bisa. Jadi berkembang sesuai dengan karakternya masing-masing. Kemudian guru tinggal menonton saja. Nah, misalnya ada padi ditanam, kita rawat, kita semai, kita kasih pupuk sampai dengan kita panen. Kalau dirawat dengan baik, panennya itu berlimpah atau sedikit? Banyak ya, berlimpah. Itu tugas guru. Tapi saya ulangi lagi bahwa guru itu tidak bisa merubah kodrat anak. Nah, kodrat anak itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Ini materi bab 1 awal sedikit saja. Jadi anak itu punya kodrat sendiri-sendiri. Kodratnya apa? Ya bermain dan lain sebagainya. Kodrat zaman itu apa? Ya kita mengikuti teknologinya sekarang. Misalnya ada digital, kita ikuti. Yaitu sedikit tentang dan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, kemudian konsep utama budaya positif di bab 1.4 ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, kebutuhan dasar manusia itu apa saja, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas. Ini saya sedikit saja. Paradigma. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru seperti Bapak Ibu ketahui bahwa pembelajaran sebelumnya itu pembelajaran lebih klasikal lebih klasikal. Nah, kita merubah menjadi paradigma baru. Nah, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu seperti apa? Jadi tiap anak itu berbeda-beda. Si A kemampuannya tinggi, si B sedang, si C rendah. Tidak bisa kita nanti menyamaratakan. Jadi memang sekarang itu kurikulum yang baru tidak ada KKM, karena tidak mungkin siswa itu dikasih evaluasi dengan soal yang sama. Jadi tidak seperti itu, makanya tidak ada
Jadi kita membuat penilaiannya itu sesuai dengan grade-nya masing-masing. Jadi penilaian berjenjang. Nah itu tugas kita. Nanti pelaksanaannya bagaimana ya. Nah kemudian siswa nantinya belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu kemarin sudah anak di kelas 7. Yang pertama adalah jadi sudah disampaikan oleh Bu Atin, ada kebinekaan, kemudian ya mandiri, gotong royong, dan lain sebagainya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Atin, disiplin itu kalau kita dengan disiplin itu ada sesuai dengan peraturan, harus ini, harus itu. Nah ternyata sebagai pendidik tujuan kita itu untuk agar mereka itu bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebutuhan manusia. Tidak terlihat nih. Jadi pada akhirnya muaranya itu adalah ya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Tepuk satu. Saya kalau itu jam terakhir itu biasanya ngantuk. Sering sekali menggunakan ice breathing untuk meningkatkan motivasi anak. Sudah ngantuk, berdiri. Kita ice breathing bersama. Tepuk satu, tidak tepuk. Nah. Ya. Disiplin positif itu tidak lupa untuk tidak mengindahkan adanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia mungkin Bapak Ibu sudah tahu, bertahan hidup itu dalam makan, sandang pangan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Contoh begini, misal anak di kelas itu nakal, ada temennya lagi nulis, pensilnya diambil, kemudian dibuang. Itu sebenarnya ada sesuatu di belakang itu. Salah satunya mungkin ini. Jadi anak caper di rumah kurang kasih sayang, kemudian dia ingin di sekolah dia ingin mendapatkan rasa itu. Jadi karena di rumah tidak ada. Kemudian penguasaan. Kalau saya di kelas ini ingin berkuasa jadi jeger nomor 1. Nah itu anak nakal seperti itu. Kemudian bisa juga kepengen bebas. Ada lagi pelajaran guru di depan, lari sana sini gue pengen bebas, mungkin di rumah terkekang atau bagaimana. Dan itu kita harus memahami itu kebutuhan dasar manusia itu berbeda-beda. Kemudian kesenangan, ada anaknya lagi makan atau minum tiba-tiba tumpahin. Ya karena dia bikin senang-senang, banyak dasarnya. Kemudian, dari hal itu, tadi juga sudah disampaikan ada motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama tadi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Contoh berangkat jam 7 kurang 15 menit takut dihukum, nanti suruh pusat di depan misal. Itu merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan. Nanti kalau berangkat pagi saya dapat bintang dari buku ini.
setiap hari berangkat pagi dapat bintang lagi, nanti terakhir saya bintangnya banyak. Nah itu juga motivasi ekstrinsik karena dari luar. Nah yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid itu melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Wah aku siswa kok, siswa SMP 1 Karanganyar, masa berangkatnya telat. Jadi tidak ada motivasi dari luar, dari dalam dia berangkat pagi. Nah ini yang harusnya diterapkan di sekarang. Jadi bukan dari luar. Berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas kegagalan. Jadi disiplin itu bisa dua, bisa gagal, bisa sukses. Kalau gagal itu satu-satunya itu dengan hukuman. Jadi anak dihukum kemudian jadi kalau anak dihukum itu imbasnya adalah dia dendam. Bisa dendam, diingat sampai tua nanti. Oh dulu pas SMP saya dihukum berdiri di depan lapangan suruh hormat 10 menit. Itu anak bisa dendam sama gurunya. Awas kalau jadi guru. Nah itu bahaya juga sih. Jadi ada hukuman, ada juga penghargaan. Penghargaan itu tidak boleh. Ada anak juara 1, ya ibu guru kasih permen, ini ibu guru kasih riwut, ini ibu guru kasih dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Karena bisa mematikan kreativitas. Jadi tidak efektif memang. Jadi kalau ada anak sudah bisa mengeluarkan idenya, terus saya kasih reward misalnya, oh bagus sekali, ini saya kasih hadiah. Nah dari situ, udahlah, udah dapat hadiah, mau kreatif lagi itu udah malas, jadi tidak berkembang seperti itu. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi gagal, kalau pakai hukuman sudah pasti gagal. Yang kedua, reward pun ternyata itu bukan tindakan yang efektif, jadi kurang pas. Nah ini ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensinya contohnya seperti ini. Ada anak lagi istirahat, temannya lagi makan, tiba-tiba minumannya itu ditumpahkan sama temannya. Nah penguatan jangka pendeknya, misalnya Adi, kamu menumpahkan minuman, dia langsung dilap. Nah itu cuma saat itu saja. Kemudian misalnya perlu monitoring. Nah ini perlu dimonitor oleh gurunya. Kalau tidak dimonitor bisa saja si Adi itu tidak melap atau dia tinggal pergi. Itu konsekuensi. Kemudian stimulus dan respon. Harus ada stimulus dulu baru anak merespon. Adi, kamu tadi menumpahkan minumannya temanmu, coba silakan dilap. Nah itu stimulus, anak baru merespon. Oh iya dilap. Kemudian murid menghormati peraturan, itu sudah pasti. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi mungkin saja pada saat si Adi itu menumpahkan minuman karena gurunya sudah menyuruh Adi itu dilap dulu. Padahal saya tadi mau minta maaf dulu, tapi kok suruh ini. Nah ini konsekuensi. Nah solusi yang paling kesal adalah namanya restitusi. Restitusi itu jadi murid bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi tidak cuma pada saat itu saja, tapi imbasnya ke waktu yang lama. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol itu anak bisa mengontrol dirinya, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi seperti ini, saya kasih contohnya yang singkat saja. Misalnya gini, ada anak itu tidak mengerjakan PR. Ada 3 clue. Yang pertama adalah hukuman, konsekuensi, restitusi.
Ada anak tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman seperti ini, Adi lagi ya, Tono kamu tidak mengerjakan PR, silakan berdiri di depan, kemudian kakinya diangkat 10 menit, hukuman. Nah ini anak bisa dendam, bisa juga malah lebih lagi asam. Saya sudah dicap oleh teman-teman bahwa saya adalah tukang tidak mengerjakan PR. Nah ini satu. Kemudian konsekuensi misalnya begini, oh no, kamu tidak mengerjakan PR, nanti istirahat kamu mengerjakan PR di BK 3 kali lipat. Itu konsekuensi. Nah kalau restitusi bagaimana? Kalau restitusi itu bertanya dulu, Tono, karena kamu sedang apa? Ini kemarin saya sudah praktekkan di kelas. Saya mengerjakan PR Bu. Kamu mau baru mengerjakan PR? Iya Bu. Ya tidak mengerjakan PR itu tidak kamu saja, temanmu si Desi kemarin juga tidak mengerjakan PR. Tapi kamu tidak mengerjakan PR pasti punya alasan. Coba Bu tanya, kamu alasannya apa? Nanti sabar ya. Nisa misalnya. Nisa, kenapa kamu terlambat? Bangunnya kesiangan. Tadi malam kamu ngapain? Jadi tadi malam kamu mengerjakan tugas bahasa Inggris banyak sekali sehingga kamu kelelahan, kemudian ketiduran. Nah, berat. Kamu itu punya nilai positif loh. Nilai positifnya apa? Kamu mengerjakan tugas, betul. Tapi kamu juga punya kesalahan. Kesalahannya adalah kamu terlambat. Berarti kamu telah menyalahi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Terlambat sekolah, berarti disiplin waktu ya. Kira-kira disiplin waktu itu penting enggak? Penting. Berarti kalau disiplin waktu penting, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Kamu lebih pagi. Terus? Menyalakan alarm. Ya. Itu ide yang sangat bagus ya. Jadi bangun pagi kemudian menyalakan alarm. Bisa juga alarmnya ibunya sendiri ya. Suruh bangun pagi. Nah ini contoh restitusi. Jadi tidak, oh kamu terlambat, saya masuk BK. Nah itu. Jadi restitusi itu dengan cara memberikan penguatan dulu, kemudian bertanya, kemudian anak bisa mencari solusinya sendiri. Oh saya terlambat, berarti besok jangan sampai terlambat. Nah itu restitusi. Ini kemarin sudah saya praktekkan di kelas. Nah ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi nanti yang kembali ke kelasnya itu sudah punya karakternya lebih kuat, positif ya. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi untuk restitusi ini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi, oh saya terlambat, terus ditegur sama bu guru. Alhamdulillah saya tidak dimarahi. Jadi kemarin ada yang seperti itu. Saya bikin video testimoni dari anak. Assalamualaikum, saya Mas Sujude. Saya senang sekali karena saya tadi terlambat tapi tidak dimarahi sama Bu Pepi. Begitu ada yang bikin seperti itu. Saya senang sekali karena tidak dimarahi. Besok saya akan bangun lebih pagi lagi dan tidak akan terlambat. Terima kasih Bu Pepi. Begitu. Jadi hal positif itu kalau kita kasih hukuman atau kita kasih konsekuensi itu jangka pendek. Tapi ini tertanam dalam siswa sampai jangka panjang. Mungkin dari saya cukup itu saja untuk budaya positif yang sudah saya terapkan dari modul 1 yang saya dapatkan ilmunya saya terapkan di kelas saya dari kelas 7A sampai 7E. Mudah-mudahan nanti bisa menular untuk guru-guru yang lain. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti saya buka sesi kalau ada yang bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nih Bapak
tampilkan video yang ini adalah materi dari sana untuk lebih jelasnya. Saya juga belajarnya dari sini. Ya. Sambil menunggu ini saya kalau ada yang mau bertanya boleh. Kita diskusi bersama. Ada permasalahan apa di kelas yang bisa didiskusikan bersama di sini? Saya persilakan tunggu. Kalau ada yang mau memberikan info. Salam dengan permasalahan di kelas tentang disiplin positif. Yang pertama, saya melihat ada anak yang di rumahnya disiplin, menghormati, menghargai waktu. Tapi ketika di sekolah itu kok berbeda. Mungkin katanya dikatakan tadi adanya kebebasan. Nah, saya ingin dengan pendekatan yang dikatakan oleh Bapak adalah pendekatan dengan cara tidak hukuman, tapi dengan pendekatan preventif, maksudnya, ya. Jadi saya mohon bagaimana caranya supaya anak itu di sekolahan dan di rumah sama, biar orang tuanya nanti lebih tahu bahwa anak di sekolahan dan di rumah sama. Dan tidak ada salah paham antara kata guru di sini dengan kata ini, di rumah kayak ini. Bagaimana strateginya? Saya ingin tahu dari seorang di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko atas komentarnya. Saya hanya baru sedikit. Kalau Jadi anak nakal di rumah disiplin, tapi di sekolah tidak disiplin. ya ibu dan bapak guru hebat. Ya, budaya positif di sekolah itu sangat penting karena merupakan tripusat pendidikan. Jadi tripusat pendidikan itu ada di sekolah, keluarga, masyarakat. Ini tiga-tiganya harus saling dukung. Kemudian bagaimana kalau di rumah itu disiplin, kok di sekolah malah kebalikannya. Nah ini PR buat kita sebenarnya. Kalau pendidikan anak ini tidak hanya dari orang tua, guru, kepala sekolah, semuanya itu berperan. Kalau di rumah disiplin, di sekolah tidak disiplin, itu adalah kebutuhan kebebasan, betul sekali. Kebutuhan kebebasan karena di rumah dia tidak bebas. Misal pulang sekolah jam 1, jam 2 sholat, ngaji, sore main bola, belajar. Nah itu disiplin sekali memang karena di rumah dia tidak punya kebebasan, takut dengan orang tuanya. Jadi di sekolah itu dia mengeluarkan kebebasan yang pengen. Saya di rumah dikekang, di sekolah pengen bebas gitu, belajar lari sana sini, nggak disiplin. Nah itu memang wujudan sikap anak itu bisa jadi seperti itu. Solusinya bagaimana? Yang pertama adalah kalau di kelas pelajaran saya sendiri, misal pelajaran IPA, saya melakukan pendekatan jadi face to face dua anak, tidak boleh di depan temannya. Saya berdua, saya melaksanakan langkah konstitusi tadi. Yang pertama saya bertanya dulu, kamu ini ya di sini tadi nakal di kelas, kamu nggak disiplin jamnya pelajaran, kamu kemana atau apa, kamu berisik. Ya bu, misalnya kamu kenapa seperti itu? Nanti anak akan menjawab sendiri. Ada juga yang nggak tahu. Biasanya ada anak yang seperti itu, ditanya apa? Nggak tahu bu. Ya nggak apa-apa. Nah ini tugas guru sebenarnya. PR-nya banyak sih, kita menggali. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Sebenarnya itu bu. Yaitu kalau kita sharing dengan anak yang seperti itu, mungkin kita memposisikan sebagai teman, ngobrol dulu, tanya. Kalau misalnya kurang ini, kalau posisi yang paling pas itu sebenarnya manajer, jadi kita bertanya dulu, kemudian anak menjawab.
Nanti dari situ kita ketahuan akar masalahnya seperti apa. Oh ternyata di rumah itu terkekang atau tidak berani karena ibunya galak, bapaknya juga galak, harus ini harus itu. Jadi seperti itu. Setelah itu kalau misalnya kita melakukan pendekatan ternyata tidak berubah, kita konsultasikan dengan wali kelas. Mungkin nanti wali kelas hubungannya dengan orang tua murid. Nah itu bisa dibantu dengan guru BK. Kalau misalnya perilakunya sampai melanggar aturan bagaimana? Yang namanya hukuman itu kita di kelas misalnya ya, dihukum itu tidak boleh. Tapi yang namanya aturan, misal ada orang mencuri masa tidak dipenjara, ada orang membunuh masa tidak dipenjara. Jadi aturan itu memang ada hukumannya. Tapi kalau misalnya dalam konteks di kelas itu kalau itu tidak boleh dihukumi kecuali kalau melakukan hal-hal yang melanggar aturan undang-undang, nah itu harus dihukum. Nah kalau melanggar aturan sekolah bagaimana? Itu memang ada aturannya tertulis. Jadi hubungannya dengan siapa? Dengan orang tua siswa. Jadi nanti bisa dipanggil untuk menemukan titik terang. Mungkin seperti itu. Jadi tidak kita langsung memecat, di bocah mahal banget. Padahal di rumah tidak. Tapi kalau itu sih mungkin 1-2 gitu. Kebanyakan di sekolah kalau atau sama gurunya. Di rumah biasanya kalau saya parenting dengan wali murid itu orang maaf bapak ibu ini anaknya saya kasih tahu nih karena tangannya ini kemarin rusak ini tuh. Oh nggak apa-apa bu, biarin. Kalau dibilangin orang tua nggak nurut, kadang ada yang seperti itu. Jadi memang perlu adanya pendekatan intern ya mungkin di antara guru dengan siswa. Jadi pendekatannya langsung seperti itu Pak Eko. Terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya. Jadi intinya nanti adalah kerjasama antara guru, wali kelas dan wali murid untuk menyamakan persepsi supaya mengetahui kondisi siswanya. Untuk lebih jelasnya dalam guru penggerak itu ada istilah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini akan ada penyelesaian untuk permasalahannya yang tadi Pak Eko sebutkan. Silakan untuk dapat diperiksani. Dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain enggak Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia bukan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya ada yang salah aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja.
Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi di sini siswa murid itu di bawah. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja segitiga restitusi yang ada di materi di CGP yang 6 itu ada di modul. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Oh, gitu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi melihat contoh yang sudah diberikan, misalnya contohnya tadi ada anak yang tidak mengerjakan PR, lalu ditanya mengapa kamu tidak mengerjakan PR, harus bagaimana, begitu ya, sampai ketemu solusinya. Itu kalau satu anak mungkin tidak memakan waktu banyak ya Bu. Misalnya kalau yang tidak mengerjakan PR itu 5, lalu kita harus seperti itu, apa waktunya nggak habis gitu. Mengatur kita kapan jadi itu saja mohon solusinya. Terima kasih Bintang. Mungkin ini permasalahan kita semua karena jujur di pelajaran saya juga yang tidak mengerjakan PR tidak cuma 1, bisa 2, 3, 4, ada 10. Nah, solusinya bagaimana? Tetap menggunakan segitiga restitusi, tapi tidak pada saat itu. Jadi anak dipanggil satu-satu mungkin di luar jam pelajaran. Nanti kalau waktunya, tidak mau jalan PR langsung di ini habis memang waktunya 10 anak bisa 50 menit. Jadi untuk pendekatan itu mungkin cari waktu yang lebih fleksibel, tenang dan jadi kalau ada ini langsung masuk ke benak anak. Jadi di luar jam pelajaran gitu Bu. Untuk pelaksanaan segitiga restitusinya di luar jam pelajaran seperti itu. Kalau seperti itu, apa anak tidak berpikir aku apakah siapa tidak terlalu banyak Dan itu Bu, PR saya juga seperti itu di benak saya. Karena seperti ini, kalau memang di teori seperti itu ya Bu, jadi kita juga baru praktek bersama-sama ini baru menerapkan. Kalau kita memberikan hukuman, memang ada persolusi. Wah, dia jangan ngerjain PR, itu nggak dihukum. Besok ikutan ngerjain PR, bisa jadi seperti itu. Nah, tapi kalau dihukum nanti ada cap juga, cap tidak mengerjakan PR. Nah ini beda-beda anak, beda karakter juga sih Ibu ya. Jadi
belajar besoknya nggak ngajarin PR lagi. Nah solusinya bagaimana? Ini memang tugas kita, Bu. Kalau kita menanamkan motivasi dari luar, eksternal, ekstrinsik tadi, itu tidak masuk ke dalam. Nanti di SMP mungkin karena dihukum, kamu tidak ngajarin PR, berdiri di lapangan 1 jam, besok dia rajin. Belum tentu nanti di SMP seperti itu, karena kan ini jangka panjang. Jadi kalau menurut teori itu sebuah karakter atau kebiasaan anak itu berubah itu dengan diubah atau diberi masukan itu sebanyak 1.500 kali, Bu. Itu ada teorinya. Jadi itu anak udah dikasih tahu 5 kali loh. Kok masih baru 5 kali, Bu? Masih 1.495 kali lagi. Itu ada teori. Apalagi kalau TK, SD, nah itu memang seperti itu. Saya juga baru, udah 10 kali kamu nggak ngajarin masa 1.990 kali kita untuk memberikan nasihat. Jadi memang ini PR kita bersama, karena tugas kembali lagi tugas guru itu adalah sebagai penuntun anak. Kalau anaknya, nah kalau kita sih kalau mungkin SD anak murid itu cuma 30, kita seangkatan 275 bisa. Ya itu tugasnya memang berat ya, Bu. Tugas kita ini PR kita bersama, mari kita cari solusinya bersama. Jadi kalau memang yang kita kehendaki, yang Ki Hajar Dewantara kehendaki itu memang motivasinya dari dalam sendiri, karena dia menghargai dirinya sendiri. Kalau dia mengerjakan PR karena takut dihukum atau dia dapat reward, nah itu bukan karena kemauannya diri sendiri. Nah nanti kalau pelajaran IPA, yang maju dapat nilai 10, yang maju dapat permen. Kalau pelajaran bahasa Inggris belum tentu nanti maju. Mungkin seperti itu, bisa karena beda dulu, beda perlakuan. Jadi reward punishment itu tidak boleh. Seperti itu. Nah kalau seperti ini, nah ini tugas kita memang harus menuntun pelan-pelan sampai anak berubah karakter, merubah watak sama watuk itu beda ya. Watuk itu yang komik itu cepat, tapi watak itu susah memang. Jadi harus pelan-pelan. Nah ini memang guru itu memang sebagai apa sih, melakukan petanda jasa sih katanya. Nah itu karena memang tugasnya berat. Seperti ini sih umuran gampang ini. Nah ini yang intrinsik yang sebenarnya tidak kelihatan tapi berat sih menurut saya. Nah terus kalau misalnya ada begini, ada hukuman, dihukum tidak boleh, dikasih penghargaan tidak boleh. Terus anak kita apresiasi terhadap prestasi anak bagaimana? Kalau misalnya kejuaraan boleh, misalnya lomba 17-an, juara 1 dapat piala, juara 2 itu kalau kejuaraan boleh. Tapi kalau di kelas bagaimana? Takutnya nanti beda guru, beda perlakuan, jadi anak tidak termotivasi. Jadi kalau misalnya anak yang seharusnya dapat penghargaan, kita tidak kasih penghargaan, diganti dengan apa? Tetap sama, bukan ribut dalam bentuk benda atau barang. Misalnya dia mengerjakan PR 100, bintang 1, bintang 2, berangkat pagi bintangnya banyak, dia sombong malah nantinya. Jadi diganti apa? Diganti penghargaannya pada saat itu juga. Jadi waktu itu saja. Misal gini, kelompok 1 diwakili oleh si Desi, terima kasih Desi, kamu presentasinya bagus sekali. Jadi langsung, jadi penghargaannya langsung. Ayo kita tepuk jempol. Good. Nah itu jadi anak tidak besok aku harus ini karena harus dapat permen, harus dapat bintang, enggak. Jadi tetap kita hargai usahanya, prestasinya kita hargai dengan cara penghargaan pada saat itu dengan bentuk verbal. Jadi boleh tepuk tangan, beri aplaus untuk kelompok 1, beri aplaus untuk kelompok 2, beri nah itu udah reward. Jadi kalau tidak dikasih reward, nah udah menang, gue dikasih apa-apa. Nah itu jadi kalau saya tepuk jempol anak udah seneng banget, jadi biar lebih semangat lagi begitu, Bu. Terima kasih. Yang dikatakan lagi itu masalah itu tidak hanya satu orang saja, udah ya Bu, bukan banyak. Sewu.
Tahu saya, itu disiplin adalah sebuah perilaku atau perbuatan yang tumbuh dari diri manusia yang penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Ya. Kemudian saya paling susah itu membentuk kesadaran. Kalau menurut saya, ini paling susah sekali. Nah, jadi gimana? Dengan kata-kata tadi dulu, dari 1.500 kali kita akan ajar gimana? Bagaimana ya? Cara 1.500 anak itu sudah diberi kasih tahu, kemudian sampai di atas, sampai dengan diberi itu berarti sampai dengan 3 kali, anak itu tidak mau. 4 kali, 5 kali, apakah harus 1.500 kali? Mungkin anak itu sudah sampai lulus SMP. Itu udah jauh lulus SMP, belum 1.500. Kalau menurut saya, nah, yang saya tanyakan maksudnya ini dari beberapa ini memang saya selalu juga ada mau terbukti yang namanya disiplin positif untuk anak. Coba kalau memang saya gerakannya gini, karena saya itu merasa bingung, jadi coba masih menggunakan hukumannya. Mohon maaf aja saya beneran masih saya. Ya mohon maaf aja. Karena mungkin saya belum paham tentang PI ya. Saya jadi masih monoton mungkin ya. Tapi ketika saya kasih hukuman, saya langsung minta maaf kepada anak. Jadi ketika saya hukum, itu saya langsung minta maaf kepada anak. Maaf ya mas, bukannya saya menghukum kamu ini. Dia langsung, biarpun saya sering, tapi dia masih menghargai. Karena ketika saya menghukum, saya kasih minta, saya minta maaf. Apapun bentuknya saya minta maaf kepada dia. Itulah saya untuk mulainya saya menghargai dan menghormati. Biarpun dia kena sanksi, saya minta maaf. Itu saya mohon maaf kepada Bima karena masih menggunakan hukuman. Itu aja. Terima kasih. Saya mewakili anak-anak, Pak. Saya maafkan, tapi besok saya diulangi lagi. Jadi, Pak. Sini, Pak. Ini saya oke. Kalau kita tidak menggunakan anak, yang itu dua opsi ya. Bisa hukuman, bisa jadi sebuah musuh. Ya, tadi yang bisa dikatakan oleh Pak. Iya. Tapi hukuman itu bisa jadi berubah. Jangan cuma diambil dari sikap negatifnya ya. Dan saya bilang, kalau dari penimba mungkin dari ambil ininya, dari karena dihukum dia jadi wah musuh dendam. Itu jangan dulu. Tapi kita ambil yang positifnya. Dengan hukuman itu bisa berubah. Wah jangan ulangi lagi. Contohnya anak saya misalnya, kepada ketika tidak mengajarkan PR, itu hukumnya tidak begitu. Suruh membawa makanan kepada semua anak. Ini dia bakal sadar. Oh, kamu tentunya sudah makan nasi. Itu, tapi bukan karena dia musuh dendam sama guru. Kemudian apa lagi? Dia gurunya menyenangkan seperti Pak Sigit. Kalau mengajar di kelas dulu, ini yang di kelas 9. Beda. Saya tanya pada dia kamu suka pelajaran mereka? Suka. Kenapa sih? Dia sudah menjadi bagi dia sangat belajar. Dia tunggu semangat kayak gitu. Saya tunggu lagi tunggu semangat belajar akhirnya. Jadi memang belajar juga harus menyenangkan. Terima kasih Pak Eko. Saya begini, menerapkan, saya bandingkan sedikit dengan SDG, TK. Ada anak, kalau TK memang susah diri ya, lari-lari sendiri. Ada anak misalnya suruh berkelompok. Oh ada anak sendiri yang nyari aturan. Itu tidak dihukum. Itu pertama yang gini. Jadi kamu yang nyari kesini kan kamu pojok sana. Pojok sana itu isinya apa? Mainan semua. Teman-temannya pada belajar, menggambar, ini. Dia sendiri karena dia menyalahi aturan kelas, dia disuruh ke pojok. Ke pojok itu seru banget, ada mainannya, ada jajanannya, asik sendiri.
beberapa setengah jam ya, aku dolanan gawe. Dia main sendiri, temannya baru di sana. Kalau mainannya banyak, ada cemilan apa, lama-lama bosan juga. Jadi dia baru sadar, nggak ada temannya, nggak asik. Nah, akhirnya dari situ dirubah. Tapi bukan kalau dihukum. Jadi kalau misalnya gini, anak saya juga dulu bisa hafal juz 30. Karena ini ketat, harus ini, harus itu. Mungkin kalau tidak mau jalan PR, traktir temennya. Tapi setelah itu pindah ke SD, berubah Pak. Jadi karena mungkin hukuman, temen suruh traktir temennya. Pindah ke SD Negeri 1 Karanganyar, dia berubah juga. Jadi karena itu berubahnya karena hukuman, nah itu satu. Kemudian yang kedua, tadi pelajarannya suka karena gurunya menyenangkan. Nah karena Pak Sigit nggak pernah kasih hukuman ya Pak, kasihnya lope-lope gini mungkin. Jadi anak pada suka mungkin segitu seperti itu. Jadi dengan cara pendekatan, aku ini ya, jadi aku suka banget. Dan itu bisa mungkin pendekatan seperti itu. Yang salah satu motivasi. Jadi sebenarnya kalau nomor satu sih, mungkin dia suka belajar PKN karena gurunya itu masih ekstrinsik. Belum tentu nanti SMA, saya masih suka PPKM karena saya memang suka ini doang. Karena gurunya beda udah gak suka. Nah itu ekstrinsik. Jadi memang apa-apa itu memang kita tanamkan ini memang susah sekali. Itu harus dari dalam. Ya tadi intrinsik dengan cara itu menanamkan memang dia harus sadar sendiri. Sadarnya apa? Karena dia menghargai diri sendiri. Saya pribadi mengaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga dalam pertemuan kali ini kita semua mendapatkan keberkahan dan setelah nanti menjadi lebih sehat, menjadi lebih semangat untuk mendidik putra-putri bangsa Indonesia supaya Indonesia itu bebas dari keterpurukan.